minggu bersama saya pada hari ini ya. Lain kali aja insya Allah. Nah, kita langsung mulai saja. Zoom ini tidak akan saya record, jadi teman-teman silakan bisa mencatat sendiri, mengingat-ingat sendiri, atau mau recording sendiri menggunakan aplikasi yang lain, kayak gitu ya. Nah, terutama untuk teman-teman yang uh, dari reviewernya Bu Isti sekarang pindah ke saya, welcome, selamat bergabung di reviewernya Zuhri ya, kalau tidak salah ada seratusan atau 90-an dari reviewernya Bu Isti yang bergabung ke saya kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang reviewer asli saya, ada 3 yang belum ACC atau belum konsul sama sekali, silahkan segera konsul kayak gitu. Jadi untuk kegiatan malam hari ini, malam minggu ini, saya akan membahas 2 hal. Yang pertama untuk yang reviewernya Bu Isti, nanti akan saya jelaskan teknis LPG maupun SPG. Kemudian yang kedua adalah bagi reviewernya Bu Isti dan reviewer saya akan saya jelaskan terkait teknis upload di website. Namun pada saat ini sesuai dengan informasi yang sudah saya share di hari Kamis kalau tidak salah, saat ini masih proses pendaftaran KKN untuk periode Januari-Februari 2025. Kemungkinan besar sistemnya belum bisa digunakan karena masih digunakan untuk pendaftaran kayak gitu. Jadi nanti silahkan bisa menyesuaikan kayak gitu. Nah, karena akun saya tidak bisa dan berbeda dengan akun mahasiswa, saya minta tolong mungkin dari teman-teman ada yang bersedia nih untuk membuka akunnya, mana tahu bisa untuk nanti teknis uploadnya, karena ketika saya menggunakan akun kami, akun dari staff itu tidak bisa kayak gitu. Jadinya monggo nanti langsung raise hand aja ya yang misalkan menggunakan laptop kegiatan ini, dan kebetulan yang menggunakan laptop itu adalah akun untuk mengupload LPG dan SPG. Saya minta bantuannya mungkin salah satu saja kayak gitu, bisa raise hand ya. Soalnya kalau misalkan tidak, nanti secara teknis juga tidak bisa gitu karena akun kami dengan akun teman-teman ini berbeda kayak gitu. Kemarin ada sudah apa namanya WA saya juga sebenarnya, mungkin ada yang dulu mungkin yang berkenan yang saat ini menggunakan laptop dan akunnya bisa digunakan untuk upload LPG dan SPG. Siapa salah satu, monggo teman-teman. Kalau tidak ada ya nanti berarti yang saya apa namanya sesi 2 tidak bisa kami lanjutkan karena akunnya berbeda kayak gitu. Akunnya harus dari mahasiswa. Nanti share screen bisa kayak gitu. Nanti yang share screen langsung teman-teman aja. Siapa nih? Monggo yang langsung bersedia, terutama yang menggunakan laptop kayak gitu. Serius nggak ada nih. Padahal tema hari ini mau itu ya, terkait teknis ya. Websitenya error. Masa sih? Dicoba dulu coba ya nanti ya. Kayak gitu. Nanti dicoba dulu, dibuka dulu kayak gitu. Kalau mengupload emang nggak bisa, tapi kalau membuka sepertinya bisa deh. Kayak gitu. Nanti silahkan ya perwakilan ya, boleh siapapun lah. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama terkait SPG-nya dulu ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman yang berpindah dari reviewernya Bu Isti ke saya sudah update template terbaru. Kemungkinan besar sih sudah ya, karena Bu Isti juga yang salah satu yang membuat template ini, jadinya harusnya sudah di-share ke grup reviewernya Bu Isti. Nanti silakan untuk teman-teman yang belum konsul sama sekali, silakan segera konsul. Untuk sampulnya tidak menggunakan sampul seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang ini sampai bawah ini tidak perlu di print out karena kemarin ada beberapa yang masih dilampirkan, tidak perlu. Jadi silahkan langsung sampul. Nah, sampulnya itu sama seperti sampul LPG. Yang membedakan ada tulisannya. Kalau sampul LPG tulisannya kan laporan akhir. Nah, tapi kalau sampul SPJ tinggal diganti laporan penggunaan dana. Untuk ke bawahnya nanti sama kayak gitu ya. Nah, kita langsung bahas ke sini. Silahkan teman, di sini ada beberapa 4 sub item ya. Yang pertama adalah bahan habis pakai,
kemudian jasa, kemudian transport, dan publikasi. Nah, kemudian ini kan ada 4 item. Nah, setiap item itu silahkan gunakan per nota dan diurutkan per tanggal. Jadi tidak semuanya langsung jadi satu. Kemarin saya juga sempat melihat malah menggunakan format dari tahun kemarin, katanya punya kakak tingkat dan tidak update. Jadi tolong diupdate sendiri ya template-nya. Silahkan nanti contohnya seperti ini. Misalnya dalam satu hari teman-teman mempunyai beberapa nota. Kita contohkan tanggal 14 Juli teman-teman ada 2 nota nih. Berarti silahkan nulisnya seperti ini ya. 1.1 tanggal 14 Juli 2024 kamu beli apa? Kemudian 1.2 tanggal 14 Juli kamu beli apa? Jadi di sini adalah mainnya per nota dan tetap urut tanggal dan tanggalnya dituliskan meskipun sama. Saya ulangi lagi ya. Silahkan per sub item ini kita contohkan adalah belanja habis pakai. Misalnya dalam satu hari mempunyai 2 nota, atau lebih, silahkan dituliskan tanggalnya lalu belanjaannya apa. Paham ya sampai sini ya? Jadi besok ketika konsul dengan saya menganggap itu sudah clear. Kayak gitu ya. Silahkan nanti diurutkan. Nah, nanti lagi ketika teman-teman membeli jasa, silahkan juga kayak seperti tadi. Misalnya ada 2 nota, kita contohkan di tanggal 18 ya. Berarti tulis aja 2.3 langsung misalnya jasa apa ya, make up mungkin ya, kemarin ada yang mungkin ada yang make up kayak gitu, silahkan ditulis aja. Terus jasa apa lagi kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kemudian transport silahkan ini nanti dihapus aja, langsung tanggalnya tanggal berapa, tanggalnya tanggal berapa ditulis, lalu jangan lupa transport narasumber Ananda namanya siapa, diberikan namanya. Ya Mas, kalau misalkan ini kok boleh jadi saya. Nah, misalnya satu ada 2 narsum, ya udah tinggal ditulis aja kan transport namanya siapa juga. Kayak gitu aja ya. Kemudian silahkan untuk publikasi, jangan lupa dituliskan press release, artikel ilmiah, dan expo. Ini tetap ditulis. Kalau misalkan tidak digunakan, langsung di strip aja, ya, tapi tetap ditulis. Kemudian silahkan totalnya berapa dan harus pas ya. Kalau misalkan yang diterima 10 juta, berarti 10 juta. Kalau 8 juta, berarti 8 juta. Karena beberapa kelompok kemarin ada yang 8 juta 910, ada juga yang 10 juta 200. Jadi benar-benar harus pas dan sinkron. Nah, kemudian misalnya Mas, kami tidak ada publikasi dan transport, apakah tetap ditulis? Tetap ditulis karena apa, ini adalah template. Kayak gitu ya. Nanti tinggal di step aja. Tinggal di strip aja, tapi tetap ditulis kayak gitu ya. Mas, kami sudah terlanjur X, tapi dan sudah ditandatangani DPL semuanya clear, ya nggak apa-apa, kayak gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur X, ya udah X. Tapi dengan catatan totalnya sudah pas, urutannya sudah sesuai per item, kayak gitu ya. Kemudian tanggalnya jangan lupa, tanggalnya bisa tanggal 22 atau 23 Agustus ya, karena yang dianggap teman-teman sudah pulang kayak gitu ya. 22 atau 23 Agustus. Jangan lupa di sini nama DP siapa, kemudian kepala UPKKN-nya tetap Pak Nurhadi ya. Nah, teman-teman, untuk kwitansi ini jangan lupa ini adalah bikinnya adalah satu aja, satu per sub item. Berarti kan nanti akan ada kwitansi jumlahnya 4 ya. Ini yang pertama kwitansi dipakai, kwitansi jasa, kemudian kwitansi uang transport, dan kwitansi dari publikasi. Kalau akan salah satu tidak digunakan, misalnya transportnya nggak ada Mas, kita tidak menggunakan, berarti tidak perlu dilampirkan.
Khusus kwitansi SPBY dan tabel silakan disesuaikan kayak gitu ya. Jangan lupa ini tanggalnya ya 22 atau 23 Agustus yang membayarkan ini nama teman-teman. Saya kira ini sudah teman-teman sudah clear ya. Buatnya bukan per nota loh ya, tapi per sub item. Soalnya kemarin saya masih menemukan admin membuatnya per nota, jadi tebel banget kayak gitu ya. Nah, kemudian ini SPBY-nya jangan lupa. Kemudian nah, kebanyakan teman-teman yang di sini tuh pada bingung. Rata-rata yang di sini tuh pada bingung. Saya langsung kasih contoh aja. Tapi nggak mau ya. Contoh bawahnya. Contoh ya, misalnya teman-teman beli jasa nih, dan tanggalnya sama, silahkan, ini mainnya juga per nota ya, berarti nomor satu, ini langsung di merger R center aja, ya kelihatan merger centernya di mana. Jadi satu seperti ini, kemudian, nah kayak gini ya, ini kalau misalkan ada satu nota yang sama, nulisnya seperti ini, jadi bukan nomor dua, tapi tetap nomor satu, kemudian rinciannya apa, satu dan dua. Baru kalau ada nota berikutnya yang sama, baru nomor dua. Yang berbeda dan nota berbeda, baru nomor dua. Nah, kemudian silahkan nomor satu di sini, itu adalah urutannya adalah sesuai dengan tabel. Nah, ini kan 1.1, ya udah kamu ngurutinnya tinggal ngurutin ini aja. Satu, dua, tiga, jadi ngambil dari sini. Kalau di sinimu sudah benar, nanti akan kesinkron, harus sinkron dengan tabelmu yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi nomor satu, dua, tiga, dan seterusnya adalah nomor per nota. Kayak gitu ya, per nota ya. Kayak gitu. Jadi nanti jangan sampai salah. Soalnya kemarin saya masih melihat nulisnya satu 2 3, jadi rinciannya itu diberikan nomor kayak gitu. Jadi tidak seperti itu. Ini tetap per nota. Contohnya seperti ini tadi ya yang di jasa ya. Nah, barang ini nanti kalau misalkan ada nota lagi di tanggal yang sama, yaudah nulisnya nomor 2, barangnya apa, tanggalnya berapa, nama tokonya apa, kayak gitu ya. Ini udah sama. Nah, sekalian nanti urutannya ya teman-teman ya. Sebelum ke urutan, daftar dirinya dulu. Nanti urutannya, nanti saya berikan. Jangan lupa uang transport narasumber, jangan lupa di formatnya seperti ini. Karena kemarin ada beberapa teman-teman yang tidak menggunakan format ini, tapi malah menggunakan format yang daftar hadir. Harusnya di sini ada tulisannya dana uang transportnya berapa, tapi mereka menggunakan ini. Jadi silahkan teman-teman bisa cek template-nya. Kayak gitu. Daftar hadir peserta juga jangan lupa. Ini ada acara penyerahan barang, misalkan teman-teman ada. Nah, untuk daftar penerimaan dana program, silahkan tanda tangannya harus basah, tidak boleh virtual, kayak gitu ya. Nah, untuk tanggalnya, ini kemarin tanggalnya adalah tanggal berapa kemarin teman-teman eh, penerjunan tanggal berapa, nah itu ditulis aja, kayak gitu ya. Nah, terkait ini, saya tidak menyarankan satu lembar HVS ini ditempel 4 nota sekaligus. Karena apa? Nanti di sisi sini, ya, di sisi sini, di sisi pinggir sini akan dijilid. Kalau secara soft file itu bisa seperti ini. Tapi nanti kalau nota teman-teman kan ada yang gede, ada yang kecil, silahkan fleksibel aja. Tapi saya tidak menyarankan, tidak merekomendasikan satu kertas HVS untuk langsung 4 nota. Nanti tidak rapi kayak gitu. Nah, saran saya, silahkan nanti di center aja, langsung ini juga disesuaikan aja. Misalnya kayak gini ya, nanti disesuaikan. Ini nota yang kedua di sini, kemudian nota yang pertama di sini. Ini nggak bisa. Nah, nih.
Kayak gini ya. Tulisan nomor bukti ini silahkan disesuaikan. Kalau misalkan terlanjur sudah ditempel ya dia pakai pulpen nggak apa-apa, tulis tangan tidak apa-apa, tapi kalau belum silahkan disesuaikan ya, kayak gitu. Silahkan untuk penempelan nota, saya tidak merekomendasikan sekali lagi satu lembar VS untuk 4 nota, karena nanti akan dijilid di pinggirnya, dan jangan nempel di pinggir, jangan nulis di pinggir, tapi disenterkan aja. Kalau bisanya satu ya satu aja. Kemudian kalau yang misalkan Shopee, silahkan yang Shopee bisa di print out frakturnya langsung, tidak perlu digunting, ditempel. Kan biasanya langsung print out gede bisa, kayak gitu ya. Frakturnya nanti silahkan bisa cari, kayak gitu. Caranya gimana, searching aja kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, selain nota ya teman-teman ya, ketika ada yang bentuknya stroke, stroke contohnya seperti apa notanya? Stroke nota dari misalnya Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Luwes, silahkan difotokopi di sebelahnya, baru ditempelkan. Misalnya nih ya, ini yang asli, ya kan? Kemudian ini ada fotokopiannya di samping, atau mau bawah atas juga boleh. Jadi kemarin saya juga masih menemukan nota yang bentuknya stroke tidak difotokopi. Jadi silakan difotokopi terlebih dahulu dan harus di lembar satu lembar yang sama, tidak di lembar berikutnya. Kayak gitu ya. Nah, untuk penempelan bisa atas bawah atau kanan kiri, silakan disesuaikan sendiri. Ini contoh daftar hadir aja. Nah, kemudian urutannya ya teman-teman ya. Urutannya tadi kan sudah di rincian anggaran yang pagi itu. Nah, kemudian urutannya uh, per sub ya. Ya ini ada 4 sub tadi kan, habis pakai, jasa, kemudian transport dan publikasi. Silahkan urutannya yang pertama kwitansinya dulu, SPBY, tabel rinciannya, baru nota. Itu per sub dari rinciannya. Kemudian misalkan contohnya habis pakai nih, ya udah berarti kwitansi, SPBY, kemudian tabel rincian, nota, presensi. Setelah itu jasa, berarti kwitansinya SPBY, kemudian tabel, baru nota, dan seterusnya. Berarti di belakang sendiri adalah tanda yang uang program ya. Mana tadi uang program? Nah, ini. Nanti kalau ada BAP berarti sebelum ini, kayak gitu ya. Nanti ketika konsul dengan saya silahkan disesuaikan. Dan jangan sampai urutannya salah, karena sudah saya jelaskan melalui Zoom ini. Jadi tidak ada alasan. Kalau misalkan ada yang tidak hadir di sini, silahkan bisa tanya temennya. Kayak gitu. Oke, SPJ sekian dulu. Nanti tuh sesi tanyanya nanti ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Bentar saya carikan dulu. Nah, nanti untuk yang SPJ tadi, nanti ininya tinggal diganti penggunaan dana ya.
penggunaan dana boleh, surat pertanggungjawaban nggak boleh, silahkan nanti sesuaikan aja. Ini kayak gini, nanti silahkan untuk yang SPJ sampulnya sama seperti LPJ, cuma ininya yang berbeda, laporan penggunaan dana. Jadi besok ketika konsul sudah harus ready ya. Nah, di SPJ, di LPJ, rata-rata yang apa namanya, ini masih format lama ya. Nanti silahkan teman-teman bisa menyesuaikan tanda teknologi tepat guna rata-rata tidak dituliskan. Nah, saya ulangi ya, teknologi tepat guna itu bukan HP, Canva, kamera, bukan seperti itu, tapi teknologi yang teman-teman buat untuk kegiatan. Contohnya apa? Hidroponik, kemudian aquaponik dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, langsung di strap aja kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa menyesuaikan teknologi tepat guna itu di nomor 7 atau nomor 8 kalau tidak salah. Untuk panduan laporan akhir saya kira juga dari Bu Isti juga sudah meng-share ya. Nanti jilidnya seperti apa, warnanya seperti apa itu sudah ada. Silakan nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman yang sudah menggunakan laptop dan akunnya bisa dibuka, bisa share screen, saya jelaskan dulu terkait teknis uploadnya. Monggo siapa? Oke, silakan Adiani dan Angel bisa share screen. Itu tadi bertanya atau apa? Enggak kan ya? Oke. Uh, Oke teman-teman, silahkan teman-teman nanti yang mengupload SPJ ya, kita di SPJ dulu. Silahkan teman-teman nanti bisa klik di laporan SPJ paling bawah, tuh tulisannya itu ada ya, laporan SPJ. Kemudian looknya seperti ini. Kemudian silahkan langsung ambil contoh. Sebentar, langsung klik lihat di aksinya, klik aja. Nah, Nah, nanti seperti ini ya. Kemudian silakan tambah belanja. Nah, ini adalah contohnya adalah belanja barang operasional habis pakai. Untuk tanggal pembeli silakan diisi tanggal 23 atau 22 Agustus sesuai dengan kwitansi yang kamu bikin. Kemudian untuk keterangannya silahkan dikopas dari nanti di total penggunaan dananya ada ya. Bentar. Saya stop itu dulu ya Mas Mbak ya. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa kopas di sini. Guna membayar ini silahkan teman-teman kopas dari pembelian barang habis pakai hingga tahun anggaran 2024 silahkan dikopaskan nanti di sana ya gitu ya. Silahkan bisa di nganu lagi Mbak, tadi Mbak Angel dan Mas siapa tadi ya, bisa share screen lagi. Nah, silahkan di keterangan ini tadi dikopaskan dari belanja habis pakai hingga tahun anggaran 2024. Kemudian silahkan subtotalnya silahkan ditulis dan disesuaikan. Nah, untuk bukti, nanti silahkan buktinya ini yang di-upload adalah mulai dari kwitansi habis pakai, SPBY, tabel, kemudian nota hingga persensi khusus yang habis pakai. Kalau jasa berarti kwitansi, SPBY, kemudian tabel, kemudian nota, keseluruhan notanya. Jadi silahkan per itu ya, per item ya. Kemarin saya sempat mengecek dari kelompok lain, itu per nota. Jadi bukan per nota ya, sekali lagi ya. Di sini adalah per item dan menjadi satu kesatuan. Misalnya habis pakai itu berarti ada kwitansi, SPBY, tabelnya, dan semua nota-notanya. Nah, baru di-upload di sini, kayak gitu. Nah, kemudian ketika gagal, silahkan bisa di resize, ukurannya dikecilkan, karena mungkin kan ada yang notanya overload kan banyak banget kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah itu bisa di-save kayak gitu. Coba di-save aja. Oke, langsung diselang aja atau di close. Gagal ya.
Nah, nanti tulisannya seperti ini ya teman-teman ya, ketika sudah diupload, diusulkan mahasiswa. Nanti ini bisa dihapus ya, Mas Mbak ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengupload SPJ di sini semuanya, silahkan konfirmasi ke saya, bisa PC, untuk saya validasi. Coba Mas Mbak bisa kembali ke laporan SPJ, diklik. Nah, silahkan dicetak SPJ. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Teman-teman kalau misalkan tidak konfirmasi ke saya untuk divalidasi, nanti tulisannya diusulkan mahasiswa. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah clear dan sudah konfirmasi saya, dan saya akan mengecek satu persatu lagi dan akan memvalidasi, nanti tulisannya adalah valid, bukan diusulkan mahasiswa. Nah, nanti ini kalau sudah valid, silahkan teman-teman bisa save as PDF kayak gitu. Bisa kembali ke KKN UNS lagi, Mas. Nah, langsung ketika sudah teman-teman save as menjadi PDF, kita langsung menuju ke bagian proposal dan laporan. Bisa diklik, berarti KKN kelompok. Oke, ya. Maaf nih, Anda tidak tetap menjadi KKN kelompok. Oke, kalau misalkan nanti di sini ya teman-teman ya, nanti ada bagian untuk mengupload SPJ-nya. Jadi yang diupload di bagian proposal dan laporan, nanti SPJ-nya adalah hasil validasi yang sudah di save as menjadi PDF tadi. Kayak gitu. Jadi nanti di lokasinya di proposal dan laporan. Kayak gitu. Kemudian untuk LPJ itu juga yang sudah ditandatangani kepala UPKKN. Nah, kemudian pasti ada yang bertanya, Mas, ini punyanya ketua LPPN nggak ditandatangani gimana? Oke, saya jawab langsung ya teman-teman ya. Khusus yang Prof. Fitriana, ketua LPPM itu memang kosong karena sudah sah tangannya Pak Nur Hadi beserta cap instansi. Jadi cukup itu aja. Jadi nanti tidak perlu bertanya lagi ya, kok ini masih kosong, ini cara minta tanda tangannya gimana, tidak seperti itu. Nah, kemudian karena ini tidak bisa ya teman-teman ya, nanti akan ada upload di bagian media ya, bagian press release. Nanti teman-teman silahkan upload URL-nya aja, W apa seperti itu, silahkan diopaskan di sana. Kemudian kalau ada opsi untuk mengupload file atau dokumen, silahkan tidak perlu diupload karena itu opsional. Ketika teman-teman akan mengupload file tersebut, nanti URL kalian langsung otomatis hilang ketika dicek oleh saya atau Mbak Nafi yang biasanya ngecek untuk laporan akhir. Jadi silahkan teman-teman nanti kalau ngupload media atau press release, silahkan cukup URL-nya aja. Untuk yang laporan, untuk yang file tidak perlu karena itu opsional. Kecuali kalau teman-teman medianya adalah media offline ya, itu baru upload. Tapi karena medianya rata-rata online ya, silahkan teman-teman cukup itu aja. Mas ya, kalau media kami kemarin ada yang tembus 5 media, semua boleh saja kayak gitu ya. Tapi yang diupload tetap URL-nya aja dan masing-masing URL-nya aja. Kayak gitu. Nanti silakan teman-teman bisa ngupload seperti itu. Dan Mas Mbak, terima kasih ya Mas Adi. Ini Mbak berarti Adiani Dewi dan Angel tadi. Bisa stop screen. Nah, kita lanjut ke sesi sharing aja atau sesi diskusi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nih, silakan saya beri kesempatan. Mbak Yuyun, silakan Mbak Yuyun. Izin bertanya Mas, tadi karena sinyalnya agak ini ya, terus mau nanya yang bagian upload SPJ itu kan tadi ada yang habis pakai itu ada kwitansi, tabel sama apa lagi Mas urutannya? Yang rinciannya itu loh Mbak, yang tabel kotak-kotak itu loh. Ya mohon disebutkan tadi itu kayak ada kwitansi, tabel, terus nota, terus apa lagi Mas? Soalnya tadi agak Urutannya kwitansi, SPBY, tabel rincian, nota kayak gitu. Khusus habis pakai berarti ada persensinya. Urutannya itu ya, diupload ya. oke Mas, makasih. Ya, lanjut Mbak Yulia silahkan.
Izin bertanya Mas, tadi kan waktu di bagian SPJ itu disebutkan bagian expo itu tetap ditulis. Nah, sebelumnya itu dari kelompok kami konsultasi dengan Bu Isti, katanya kalau kalau yang expo itu disebutkan yang digunakan itu barang atau jasa, nanti dimasukkan di barang atau jasa begitu, Mas. Apakah Oke, nah paham, paham. Oke, Mbak. Jadi is no problem, memang dituliskan di jasa atau habis pakai. Cuma diksinya itu dituliskan lagi aja nggak apa-apa. Karena kan itu masuk publikasi di template gitu loh. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur sudah ditandatangani DPL, tidak apa-apa, nggak usah dituliskan. Tapi kalau yang belum terlanjur ditandatangani DPL dan belum ACC, silakan teman-teman bisa menyesuaikan. Kayak gitu ya. jadi ditulis ulang di bagian expo saja nih, Mas. Oh, diksinya aja. Tapi kalau akan ada rincian expo dan ada rincian jasa, kalau sudah dimasukkan di sub jasa dan habis pakai nggak apa-apa. Jadi cuma ditulisin expo aja gitu, nanti di strip aja. Kayak gitu ya. Baik, Mas, terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin ada lagi. Kita nanti sampai setengah 9, masih ada beberapa menit lagi nih di chat. Oke, eh, untuk laporan kelompok kita bedakan dulu ya, laporan kelompok dan laporan individu. Untuk laporan individu, semua mahasiswa wajib mengupload yakni logbook dan ini aja wes. Ini ya teman-teman ya. Mana ini? Nah, ini kan ada dua ya. Luaran individu yang sifatnya individu dan luaran kelompok. Yang luaran individu silakan diupload per mahasiswa seperti logbook, resume, dan lain sebagainya. Untuk resume, silakan teman-teman nguploadnya sesuai dengan yang sudah ditandatangani dari UPKKN atau kepala UPK-nya ini Pak Nur Hadi. Nah, silakan nanti yang diupload adalah yang itu. Nah, untuk logbook silakan teman-teman minimal kan 32. Untuk lebih amannya, teman-teman bisa ngupload 40 gitu nggak apa-apa. Itu aman banget kayak gitu ketika dicek. Jangan sampai kurang. Nah, kemudian apa aja yang bisa dilakukan? Mulai dari pra KKN, kegiatan KKN, dan pasca KKN. Pra KKN, sosialisasi, kemudian apalagi ya, pembekalan, kayak gitu boleh dimasukkan. Konsul proposal itu juga boleh dimasukin. Kemudian pasca KKN itu apa aja? Kegiatan ngopi online seperti ini, kemudian nanti kegiatan konsul itu juga bisa dimasukin. Jadi teman-teman yang mungkin konsultasi itu malah lebih banyak nggak apa-apa kayak gitu. Kalau saran saya biar lebih aman, saya menganjurkan untuk mengamankan diri ya, itu 40 yang diupload itu aman banget menurut saya kayak gitu. Dan untuk logbook itu kan teman-teman juga kegiatannya bareng-bareng, nggak hanya satu PIC, ya udah diupload semuanya aja. Misalnya teman-teman baru koordinasi dan kepala desa itu boleh banget kayak gitu. Saran saya 40 itu sudah aman banget kayak gitu, jangan sampai kurang dari 32. Nah, kemudian yang ngupload luaran kelompok ya ini LPJ, SPJ, press release, artikel ilmiah, dan video, link video dokumenter itu adalah perwakilan dari teman-teman sendiri per kelompok. Setahu saya perwakilannya itu adalah bukan ketua secara kegiatan, tapi adalah orang atau mahasiswa yang berada di nomor 1 di plotting. Misalnya sini, saya plotting nomor 1, berarti saya nanti yang bisa ngupload LPJ, SPJ dan seterusnya atau luaran kelompok itu. Jadi bukan ketua, bendara, sekretaris secara kegiatan atau secara real gitu ya, tapi adalah orang atau mahasiswa yang berada di nomor 1 ketika plotting itu sudah publish. Biasanya seperti itu. Nah, untuk biar lebih tahu lagi, silahkan semua teman-teman itu silahkan juga ngecek. Kalau misalkan bisa ketika nanti teman-teman pilih LPJ dan laporan ya, unggah luaran itu ada tabel untuk upload LPJ, upload SPJ, upload press release, upload
video, berarti orang itu yang bisa ngupload. Paham ya sampai sini ya? Bukan semua mahasiswa, tapi adalah perwakilan yang berada di nomor 1 ketika di plotting. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sesi diskusi. Silakan Mas Hafid. Oke, baik Mas, saya izin tanya. Jadi saya dari kelompok 243, itu untuk akun ketua yang bisa upload laporan akhir gitu udah ada gitu. Tapi untuk yang bisa ngakses di laporan SPJ itu kalau ketika akun ketua ngakses itu nggak bisa gitu Mas. Itu kira-kira gimana ya Mas? Oke, Maksudnya kayak silahkan. itu, Berarti kayak LPG itu bisa ya? LPG di kakak ada, coba SPJ-nya nggak ada ya? ya untuk laporan SPJ yang paling bawah itu nggak bisa akses itu Mas. Udah sempat tanya ke anggota kelompok lain juga nggak ada yang bisa akses itu gimana Mas kira-kira? Oke, biasanya itu di bendaharanya. Bendaharanya juga belum bisa ya? Iya Mas, belum bisa akses juga. Kalau di anggota lain tulisannya kayak hanya ketua yang bisa mengakses kayak gitu Mas. Oke, nanti gini aja, Mas Hafiz sudah ACC semuanya. Sudah Mas, sudah ACC semua. Oke, itu refernya Bu Isti atau saya yang di Bu awal? Isti. Bu Isti, oke. Nanti kalau misalkan sudah pendaftarannya KKN sudah selesai, nanti langsung ketemu saya aja ya Mas ya. Nanti saya cek juga kayak gitu. Nanti sekalian tapi catatannya silakan semua file sudah disiapkan kayak gitu ya. Ya, berarti nanti ketemu langsung gitu ya Mas Nah, silakan bawa di laptop, dap itu. filenya, Hmm. soft filenya sudah ada juga. Nanti sekalian saya cek untuk luarannya kayak gitu. Itu ya. Oke. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas. Ya, nah, kemudian gini ya, sebelum ke Mbak Raisa, kelompok 266, jadi teknisnya nanti gini teman-teman, ketika teman-teman sudah ACC semuanya, dan sudah bisa upload semuanya, nanti tugas saya berikutnya, dan tugas teman-teman admin yang lainnya adalah akan mengecek semua luaran yang sudah di-upload. Kalau yang reviewer saya atau teman-teman sudah bergabung di grup saya kan sudah saya sematkan tuh ya di grup ya seperti itu dan seperti itu dan seperti itu. Nah, itu nanti di bawahnya kan sudah ada tulisan juga. Jika sudah upload semuanya, silahkan konfirmasi ke saya dan silahkan ketemu saya akan mengecek satu persatu. Mulai dari logbook semua anggota, mulai dari LPG, SPJ, video, dan lain sebagainya. Jadi silahkan nanti teman-teman yang sudah ready, sudah clear semuanya, silahkan bisa konfirmasi saya untuk saya cek kayak gitu. Jadi nanti itu adalah tahapan terakhir. Karena biasanya yang ngecek nanti Mbak Nafi. Ya, Mbak Nafi pasti teman-teman juga sudah tahu ya Mbak Nafi. Cuma nanti kan ini ada 300-an kelompok, nggak mungkin don Mbak Nafi semuanya. Nah, oleh karena itu saya akan membantu Mbak Nafi juga untuk mengecek biar segera selesai kayak gitu. Jadi saya nggak mau menunggu lama-lama sekali karena teman-teman juga pasti juga ada yang mau sempro, ada yang mau kegiatan yang lainnya. Makanya teman-teman silahkan segera selesaikan kewajibannya. Jangan sampai nanti kewajibannya belum selesai dengan berbagai alasan, nanti haknya juga nggak akan diberikan. Bahkan just sharing ya, ada reviewer saya yang sudah ACC di awal di periode kemarin, sudah ACC ya dan sudah clear. Ternyata dia itu belum ngupload sama sekali dan mau untuk sidang skripsi itu tidak bisa karena nilai KKN belum keluar. Jadi silakan teman-teman juga tahu diri. Ketika kewajiban teman-teman sudah clear, haknya juga akan diberikan kayak gitu. Jadi silakan teman-teman yang belum konsultasi disegerakan. Kemudian silahkan yang sudah clear semuanya, silahkan segera konfirmasi ke saya untuk saya cross check luarannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Saya sudah nge-warning mulai yang reviewer saya terutama sudah saya warning mulai dari ngopi online yang kedua dan yang pertama. Silahkan teman-teman yang lainnya dan yang baru bergabung di reviewer saya silahkan disegerakan aja gitu. Kemudian Mbak Raisa silahkan. Halo malam Mas, aku dari perwakilan 266. Kemarin kalau misalnya kita lihat di grup reviewer itu kadang-kadang ada yang dimintain materai kan karena ada yang kurang. Ini mungkin mau mastiin aja kalau misalnya di
berkas SPJ itu mana aja yang perlu materai ya, karena punya kelompok kita kebetulan sekarang lagi diperiksa dan mungkin jaga-jaga aja kalau misalnya nanti ada koreksi. Terima kasih. Oke. Yang menggunakan materai adalah di bagian kwitansi dengan catatan dananya atau dana yang digunakan di kwitansi tersebut adalah lebih dari 5 juta. Misalnya nih, bagian jasa totalnya 6 juta, berarti itu yang diberikan materai. Oh, ternyata yang gede malah di habis pakai, silahkan berarti materainya di situ. Misalkan teman-teman masih gemuk nempelnya di mana, silahkan dibawa dulu ke saya, materainya jangan ditempel dulu, takutnya nanti tiwasan ditempel malah salah kayak gitu. Jadi gini teman-teman, saya akan memberikan solusi-solusi ketika teman-teman juga bingung untuk meng-SPJ-kan atau bingung kayak gitu. Yang penting teman-teman secara template, secara urutan itu sudah clear. Nanti ketika Mas, saya masih mungkin ada yang belum konsul sama sekali ya. Saya bingung untuk meng-SPJ-kan ini. Kira-kira ini kalau di SPJ-kan aman nggak ya? Silahkan konsultasi seperti itu nggak apa-apa. Nanti akan saya bantu kayak gitu. Jadi saya akan membantu teman-teman untuk memberikan solusi terkait hal seperti itu kayak gitu. Mas ini bisa di SPJ-kan atau enggak ya? Bingung juga nih gimana. Silahkan langsung datang. Jadi teman-teman langsung action aja dan bisa nge-list di grup yang sudah biasa saya share ya, list di grup, konsul dengan saya. Nanti akan ketika konsul itu nanti saya akan membantu teman-teman kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman juga bingung sendiri kayak gitu ya. Intinya teman-teman langsung action aja, just do it aja kayak gitu ya. Masih ada 8 menit lagi teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Serius udah cukup? Kalau sudah cukup ya tidak masalah ya teman-teman ya. Yang jelas dari teman-teman terutama yang perpindahan dari reviewnya Bu Isti ke saya, silakan bagi yang belum konsul sama sekali, silakan segera konsul. Jangan sampai nilainya nanti juga tersendat dan menyalahkan KKN nilainya belum keluar, itu nggak baik banget kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman langsung konsul aja kayak gitu. Dan gini teman-teman, ini kan baru pergantian pimpinan, baru pergantian staf, bahkan di reshuffle juga. Nah, untuk sementara ini dan kemungkinan besar saya masih berada di sub UPKKN. Jadi silakan teman-teman waktu yang masih di bulan Oktober ini silakan teman-teman maksimalkan sebaik mungkin. Harapannya di bulan November teman-teman itu sudah awal November benar-benar sudah clear. Jadi Oktober ini silakan teman-teman maksimalkan waktunya untuk konsultasi dan harapan saya konsul 1-2 itu sudah selesai kayak gitu dengan catatan ya sudah clear kayak gitu. Nah, banyak reviewer saya yang sudah ACC, teman-teman juga bisa sharing dengan mereka. Silakan bisa sharing ke teman-teman yang lainnya kayak gitu. Terutama di reviewer saya sudah ACC dari awal kayak gitu. Nanti akan saya share yang sudah ACC siapa. Jadi teman-teman yang sudah ACC silakan nanti bisa membantu menjawab ya. Gitu. Ini ada pertanyaan. Oke. Ini kalau dari reviewer saya sudah saya jelaskan di ngopanan yang pertama. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan ada nota yang itu kertas rokok, kertas sobekan, apapun itu silahkan teman-teman diganti di kertas nota. Itu loh beli di Pak Amir 3.200 sudah dapat gitu loh. Silahkan teman-teman bisa diganti ke situ. Mas ada nota hilang, cuma aku sempat scan. Silahkan diganti di situ aja nggak apa-apa. Yang penting teman-teman alamatnya jelas ya, di nota itu bukan cap tokonya, tapi alamatnya yang penting sudah ada. Aku beri contoh aja wes. Wait, tak kasih contoh ya. Nih, kayak gini ya teman-teman ya. Nota seperti ini tuh udah cukup. Tidak perlu kamu buat cap-capan. Kemarin ada yang konsul sih, bikin capnya tuh sama aku juga membatin toh sebenarnya. Ini bikin sendiri, cuma aku ya juga diem sih. Yang penting itu nggak perlu pakai cap, nggak apa-apa. Yang harus mengharuskan pakai itu siapa toh sebenarnya? Kayaknya nggak ada deh.
referennya juga nggak ngomong kayak gitu udah setahuku. Nah, jadi seperti ini ya, ada nama tokonya, ada alamatnya, pasar kebak alamat, syukur-syukur ada nomor HP-nya, ya udah selesai. Iya kan? Kayak gitu. Syukur-syukur alamatnya lengkap, pasar keramat jalan apa, ya udah tinggal ditulis aja gitu loh. Kalau misalnya teman-teman masih menemukan nota yang bentuknya kertas atau apapun, silakan langsung diganti seperti ini ya. Di Pak Amir ada kok 3.200 ada, harganya murah-murah kok kayak gitu. Gitu aja sih teman-teman, ada yang tanyakan lagi, waktu masih 4 menit. I think enough. Kalau misalkan sudah cukup ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman langsung action ya, langsung datang aja konsultasi dan apapun itu. Mau konsul video juga boleh. Kan kemarin sudah di-share mungkin sama Bu Isti dan saya ya di grup reviewer masing-masing reviewer panduan video. Ketika teman-teman sudah ngikutin panduan video yang sudah di-share, itu aman banget. Saya tidak akan mengkritisi atau memberikan saran terhadap editing kalian karena editing itu adalah apa namanya, tergantung dari pembuatnya atau editornya. Saya nggak akan mengkritik itu, tapi saya akan melihat sisi template-nya, sudah ada logonya atau belum, openingnya sudah ada logo dan nama judul dan apapun sudah belum. Saya akan mengecek itunya aja. Tapi untuk editing, untuk apapun itu adalah terserah dari konten kreatornya. Nah, kemudian saya ingatkan ya, video dokumenter ini adalah video program kerja. Kalau misalkan ada BTS atau behind the scene-nya, silakan ditaruh di belakang aja. Misalnya teman-teman baru main, makan, apa encore mungkin, silahkan ditaruh di belakang. Tapi yang utama adalah kegiatan yang per proker itu ya, dan sudah ada nama prokernya. Nah, kemudian untuk lagu itu juga bebas, yang penting adalah logonya sesuai dan apapun sesuai. Kemudian Mas, kita ada yang bentuknya bukan landscape potret gimana ya Mas? Nah itu silakan pinter-pinternya teman-teman ngedit. Bisa jadi satu halaman seperti ini, nanti ada 3 video sekaligus juga nggak apa-apa kan, sebenarnya nggak gitu. Tapi kan di awal sudah saya bilang ya ketika sosialisasi, videonya bentuknya adalah landscape, bukan potret. Kayak gitu. Nah nanti kalau masih bingung, konsul dengan saya aja nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Ini kayaknya ada bertanya deh. Ya, sekali lagi ya, untuk yang sifatnya individu, nguploadnya adalah per masing-masing mahasiswa. Dengan catatan, laporan individu itu sudah ditandatangani di UPKKN. Nah, kemudian gini, bagi teman-teman yang kemarin sudah ACC, OTW ACC, silahkan klipnya dibedakan ya. Klip yang pertama berisi keseluruhan SPJ diklip menjadi satu, tanpa dijilid, tanpa di staples, tanpa ada trigonal, semuanya diklip jadi satu. Kemudian klip yang kedua isinya adalah yang pertama laporan akhir, laporan individu semua mahasiswa, baru proposal. Berarti besok ketika ngumpul dengan saya ada 2 klip atau 2 berkas yang sudah dijadikan satu per klipnya. Tidak kok LPJ, SPJ laporan jadi satu klip itu seperti itu. Tapi adalah masing-masing itu tadi, saya ulangi lagi. SPJ sendiri satu klip, kemudian laporan akhir, laporan individu, proposal jadi satu klip. Paham ya sampai sini ya. Kemudian silahkan diberikan sticky note berbahan plastik dan silahkan diurutkan sebaik mungkin. Saya berikan contohnya. Nih, seperti ini ya teman-teman ya, ngeklipnya ya. Ini jadi ngeblur ya. Coba saya hilangkan dulu. Kelihatan nggak ya? Seperti ini ya teman-teman ya. Nih, cara sticky note-nya itu seperti ini. Ini
Soalnya dari kemarin juga banyak yang error banget. Kalau sticky note-nya dari jadi satu di sini, nanti takutnya adalah akan ada yang terlewat tanda tangan. Nah, saya mengurangi resiko-resiko seperti itu. Silakan misalnya dari atas, itu adalah yang paling depan, dan semakin ke bawah berarti semakin ke belakang sticky note-nya. Ini lembar terakhir, ya. Ini lembar depan seperti ini. Dan bentuknya berbahan plastik. Ini satu klip, ini LPG, ini laporan akhir punyanya kelompok berapa nih? 198. Nih, ya, bentuknya kayak gini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Secara teknis. Kenapa secara teknis ini juga saya beritahu? Karena untuk mengurangi resiko saya ngomong berulang kali ketika konsul dengan saya. Jadi sudah saya jelaskan di sini, silakan teman-teman bisa menyesuaikan kayak gitu ya. Oke, sudah lebih dari 1 menit, saya kira cukup ya untuk kegiatan ngopi online ini. Kira-kira untuk kegiatan ini perlu dimasukkan ke logbook nggak teman-teman? Kalau perlu dimasukkan di logbook, bisa open kamera semuanya, kita berfoto dulu secara online ya. Bisa dihidupkan kameranya. Gimana ini? Mau nyekerin sendiri juga boleh. Wow, ini tidak pada malam mingguan ya teman-teman ya, kasihan sekali. Malam mingguannya sama saya dulu ya, nanti malam minggu depan baru sama yang lain ya. Oke, ini ada beberapa, ada 5 slide, banyak banget ya. Oke, slide pertama dulu, senyum. 1, 2. Langsung saya share aja di grup ya. Mana tahu butuh. Gimana ini grupnya? Nih. Kemudian slide 2, silakan bisa senyum. 1, 2, 3. Mau screenshot sendiri juga boleh ya teman-teman ya. Slide 3, silahkan senyum. Ya Tuhan, bentar. Oh, ini sudah menjadi slide 4. Ini slide terakhir. Ya, selesai ya slide terakhir ya, sudah difoto ya. Entah kalian ada di situ atau enggak, aku juga nggak tahu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kegiatan hari ini juga bermanfaat dan semoga langsung ACC ya. Intinya tanya teman-temannya yang sudah ACC aja gitu loh ya. Tanya teman-temannya yang dari refer saya yang sudah ACC. Nanti biar ketika ketemu saya juga langsung ACC kayak gitu ya. Terutama teman-teman yang reviewer saya ada 3 kelompok yang belum konsul sama sekali, silakan segera konsul kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam minggu dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Iya. Terima kasih Mas. I love you. Thanks. Cool live ya. Di end ya.